Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi nikmat iman, Islam dan sehat sehingga dapat berjumpa kembali di bulan Ramadan. Selamat datang di Kurma Nabi, Kultum Ramadan Anak Biologi. Saudara-saudaraku, insya Allah saya, Nisfia, akan menyampaikan kultum kedua saya selama di Mega Islamic Boarding School tercinta ini. Sebelumnya kita sudah tahu, Ramadan merupakan bulan yang paling mulia dan istimewa bagi umat Islam. Saat Ramadan tiba, semua umat Islam yang sudah balik diwajibkan melaksanakan puasa selama 1 bulan, yang Masya Allah sekali bisa membuat kita semakin ternutrisi secara lahir maupun batin. Tetapi kita perlu memperhatikan esensi nutrisi tersebut dari sudut pandang ilmiah. Oleh karena itu, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk membawakan tema berjudul Puasa dalam Perspektif Ilmu Hayati, versi anak biologi ya. Baik, saudara-saudariku sekalian, setiap tahun umat Islam di seluruh dunia menjalani puasa Ramadan. Sudah sejak lama ibadah puasa menarik perhatian ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu untuk diteliti lebih jauh, karena puasa tidak hanya diperintahkan dalam agama Islam. Setidaknya 5 agama yang diakui di Indonesia saat ini menganjurkan pelaksanaan puasa atau kegiatan meniadakan makan dan minum dalam kurun waktu tertentu. Dalam penelitian di bidang ilmu hayati, atau kita sering menyebutnya biologi, manusia menemukan fakta menarik pada tubuh ketika berpuasa. Mekanisme biokimia dan fisiologis pada seseorang yang berpuasa dapat meminimalisasi infeksi saluran pencernaan hingga mencegah kanker. Wow! Puasa juga dapat menjadi faktor menguatnya sistem imunitas di dalam tubuh jika dilakukan berturut-turut dalam kurun waktu tertentu. Tentu saja hasil ini dapat dicapai ketika puasa dilaksanakan dengan durasi yang mampu ditoleransi oleh tubuh. Tak adanya asupan ke dalam tubuh dalam beberapa jam juga dapat menurunkan berat badan, sehingga puasa kita sering digunakan untuk menjaga kesehatan dan kondisi ideal berat tubuh, atau kita sering menyebutnya sebagai intermittent fasting. Mungkin kalian sudah sering mendengarnya, bukan? Kedua, untuk menjawab pertanyaan, bagaimana kondisi tubuh ketika kita tuh sedang berpuasa? Baik, saudari-saudariku sekalian, ketika seseorang menghentikan asupan makanan ataupun minuman secara total selama beberapa jam, tubuh tak langsung kehabisan energi. Selama 6-8 jam pertama berpuasa, bahan makanan yang diserap tubuh berupa glukosa masih dipecah menjadi energi. Proses pemecahan nutrisi menjadi energi saat berpuasa akan mengistirahatkan kerja hormon yang membantu metabolisme tubuh, salah satunya insulin. Hormon yang bertugas mengubah gula darah menjadi cadangan gula dalam otot ini hanya dikeluarkan dalam jumlah sedikit oleh tubuh. Produksi insulin yang terkontrol dapat menumbuhkan resiko penyakit diabetes. Pasti kalian sudah sering mendengar penyakit ini. Nah, semakin tua seseorang, proses pembaruan sel akan berjalan lebih lambat dalam keadaan normal. Namun, dengan berpuasa, sel lama yang rusak atau berumur terlalu lama digantikan sel baru, sehingga dapat mencegah infeksi pada saluran pencernaan. Masya Allah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, jika manusia mengenal puasa lewat ajaran agama atau kepercayaan, makhluk hidup lainnya menjalankan puasa sebagai pertahanan diri atau perkembangan tubuh. Salah satunya, mekanisme puasa pada hewan disebut sebagai hibernasi. Pernah dengar istilah hibernasi? Oke, hibernasi adalah pengistirahatkan. Meskipun durasinya lebih panjang, tetapi proses hibernasi pada hewan sering dikaitkan sebagai upaya menahan layaknya pada manusia. Hewan-hewan yang hidup di negara dengan 4 muslim harus bertahan pada cuaca ekstrim, seperti beruang, kura-kura, lemur, dan katak kayu berhibernasi selama musim dingin dengan tidak makan minum. Itu bisa disebut berpuasa, kan? Begitu pula pada tumbuhan, terutama tumbuhan berbiji. Tumbuhan berpuasa atau menahan untuk tidak tumbuh yang disebut dormansi. Bijinya nanti akan tersebar melalui angin, melalui organisme lain atau karena gaya gravitasi, dan tidak selalu tumbuh alami. Baik, yang terakhir,
Belajar dari tumbuhan dan hewan yang berpuasa, manusia juga harus mempersiapkan puasanya. Sebelum berpuasa, baik hewan maupun tumbuhan mempersiapkan asupan nutrisi yang cukup dan berimbang agar berhasil menahan diri dalam kurun waktu tertentu. Pemilihan kebutuhan karbohidrat sebagai makronutrien pertama yang dipecah menjadi energi penting untuk diperhatikan, khususnya ketika kalian sahur. Variasi bahan makanan dengan karbohidrat kompleks antara lain ubi, kentang, singkong, dan pisang, selain bisa sebagai sumber energi, mereka juga mengandung vitamin dan antioksidan yang dapat menjaga daya tahan tubuh. Nah, ini cocok nih bagi kalian yang suka lemas padahal baru dapat puasa setengah hari. Saudara-saudari sekalian, sebelum penutup, kita telah memahami bahwa puasa bukan hanya ibadah yang bernilai spiritual, tapi juga memberikan manfaat luar biasa bagi tubuh, dari sudut pandang biologi maupun kesehatan. Dari sisi kesehatan, puasa yang dilakukan dengan benar dapat membantu menurunkan resiko berbagai penyakit kronis, seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan metabolisme lainnya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 184, yang artinya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan puasa tidak hanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kesehatan tubuh yang telah Allah amanahkan kepada kita. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh kesadaran dan mendapatkan manfaatnya, baik untuk jiwa maupun raga. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat senantiasa berinteraksi dan menyapa bulan Ramadan, salah satunya dengan memaknai aspek sains dan biologinya. Akhirul kalam, terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.